Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dengan ini, tunggu apa lagi? Dan Lufan meminta Xiaofei dan Xiaoji untuk bersiap. Daripada berdiri di sini membeku seperti es loli, mereka sebaiknya memulai uji cobanya sekarang. Dan Lufan yang kini telah menggunakan efek khusus dari perlengkapannya melepaskan skill Will of the Fiery Dragon Warrior. Membuka segel kekuatan garis keturunan yang tersisa dan berubah menjadi Golden Dragon King. Kekuatan, kelincahan, dan semangat masing-masing meningkat 50 dikali level. Daya tahan meningkat 200 dikali level. Lufan yang memasuki salah satu portal pun kini telah sampai di alam rahasia, Trial of the Right Claw. Lalu Lufan yang memperhatikan benda di depannya mengetahui bahwa inilah cakar kanan Ice Dragon King. Notifikasi pun menyebut bahwa ini adalah Eternal Frost Barrier, di mana permukaan cakar kanan Ice Dragon King selalu tertutupi oleh Absolute Ice Armor, memblokir 80% kerusakan fisik dan 60% kerusakan sihir. Mengetahui hal ini, Lufan mengajak naganya untuk menguji kekuatannya lebih dulu. Segera, Xiaofei melepaskan skill Emerald Blessing, menerapkan 3-6 tumpukan Blessing Dragon ke target, meningkatkan kerusakan serangan berikutnya, serta meningkatkan kerusakan 3-6 serangan. Dan Xiaoji sendiri kini melepaskan Deadly Poison Slime, mengurangi pertahanan target sebesar 50% selama 10 detik. Dan Lufan sendiri kini dengan wujud Golden Dragon King melepaskan Judgment Claw, di mana cakar Golden Dragon King menyala dengan api emas. Dua serangan cakar berikutnya memberikan kerusakan tambahan. Dan pelindung lengan mengubah 20% stamina menjadi kekuatan. Dan nyatanya, tiba-tiba dari cakar kanan Ice Dragon King muncul Frost Energy Vortex, pusaran es yang terbentuk di permukaan cakar yang mampu menyerap 50% kerusakan yang masuk sebagai energi. Lufan yang melihat ini tidak menyangka energi serangan milik mereka kini diserap, hingga serangan yang Lufan dan naganya berikan hanya memberikan luka gores. Dan setelah energi serangan diserap, tiba-tiba cakar kanan Ice Dragon King kini mulai bergerak. Lufan pun merasa ini buruk. Begitu energinya penuh, cakar ini akan melepaskan jurus pembunuh yang ampuh. Hingga kini, cakar kanan Ice Dragon King mengcasting skill Winter Judgment, di mana cakar kanan Ice Dragon King menghantam tanah, melepaskan semua energi yang tersimpan untuk menciptakan racun es ekstrim yang sangat besar sepanjang 50 meter. Semua musuh di dalamnya menderita kerusakan es besar yang mengabaikan 50% pertahanan dan menyebabkan radang dingin, serta mengurangi kecepatan gerak sebesar 40%. Lufan pun kini segera mengaktifkan skill Supreme Shield, perisai suci yang dipegang oleh Golden Dragon King dalam posisi menerjang. Dia mengaktifkan perlindungan yang memberikan kekebalan terhadap semua kerusakan selama 5 detik. Lufan menyebut bahwa cakar ini memiliki penghalang dan dapat menyerap energi untuk melepaskan serangan area. Terlihat tidak terkalahkan, tetapi apakah dia benar-benar tidak memiliki kelemahan? Lufan pun kini meminta Xiaofei menggunakan Emerald Mirror Clone. Segera Xiaofei mengaktifkan skill Mirror Clone dengan menjadikan Golden Dragon King menjadi target hingga menciptakan
dua klon cermin yang mewarisi semua skill dan memiliki 30% atribut asli. Lufan pun kini memberikan aba-aba kepada semua klonnya untuk menyerang bersama-sama. Dan Lufan kini menggunakan Dragon Language Resonance. Hingga kini semua klon melepaskan skill milik Xiaoye yaitu Lava Burst. Namun saat Lava Burst kembali dilepaskan, Frost Energy Vortex kembali muncul. Lufan pun kini bertanya apakah serangan ini juga tidak bekerja. Hingga kini Lufan mendekat dan memberikan serangan fisik secara langsung. Setelah melihat hasil serangannya, Lufan mengatakan bahwa ini seperti yang dirinya perkirakan. Ketika menyerang, pertahanannya hilang. Dengan ini, kelemahannya telah diketahui. Sekarang gilirannya untuk menyerang. Hingga kini, klon Golden Dragon King kembali melepaskan serangan secara bersamaan. Saat serangan ini kembali diserap oleh Frost Energy Vortex hingga energi cakar kanan Ice Dragon King terisi penuh yang membuat cakar ini bergerak dan memberikan serangan. Namun di saat itu Lufan telah memperhatikan ini dan mengatakan bahwa pertahanannya sudah hilang dan sekaranglah waktunya. Hingga Lufan maju menggunakan Dragon Language Resonance dengan meniru skill milik Xiaoye yaitu Lava Burst dan seketika melepaskannya. Hingga serangan ini mampu mengikis Absolute Ice yang membungkus cakar kanan Ice Dragon King hingga serangan Lufan mampu mengenai inti cakar kanan yang mengakibatkan ledakan besar. Bersamaan dengan hal ini, notifikasi pun mengatakan bahwa ujian dari cakar kanan telah selesai. Bersamaan dengan selesainya ujian ini, portal berikutnya pun terbuka. Tanpa membuang waktu sedikit pun, Lufan segera berjalan menuju ujian selanjutnya. Hingga kini Lufan dipindahkan ke reruntuhan Ice Dragon King. Namun saat Lufan ingin menuju reruntuhan ini, jalannya tertutup oleh segel es yang sangat besar. Dalam pikiran Lufan, penghalang ini sudah lemah tapi masih belum bisa dibuka. Sepertinya dirinya harus melewati ke-7 ujian untuk membuka segel sepenuhnya. Lufan pun mengatakan bahwa ujian berikutnya adalah alam rahasia cakar kiri Ice Dragon King. Lalu kini berpindah ke alam rahasia Trial of the Left Claw. Lufan yang telah sampai di tempat ini mengatakan bahwa ini seperti yang diharapkan. Di alam percobaan berikutnya, skill lawan sama dengan cakar kanan Ice Dragon King. Kembali Xiao Fei menggunakan skill Emerald Mirror Clone ke arah Lufan sebagai target hingga beberapa klon Lufan telah muncul. Dalam pikiran Lufan, dengan pengalaman dari sebelumnya, menerobosnya satu persatu tidaklah terlalu sulit. Hingga Lufan kini melakukan pola yang sama seperti sebelumnya. Setelah pertahanan milik cakar kiri menghilang, Lufan segera menggunakan Dragon Language Resonance dan melepaskan skill Lava Burst milik Xiaoye. Hingga notifikasi kini mengatakan bahwa Trial of the Left Claw telah diselesaikan. Lalu kini Lufan tanpa membuang waktu melanjutkan ke ujian berikutnya ke Trial of the Lower Right Claw. Dan nyatanya tempat ujian ini juga menerapkan hal yang sama seperti sebelumnya. Dengan cepat, kini Lufan bergerak melepaskan serangan Void Saver. Memasukkan energi naga untuk melakukan beberapa tebasan beruntun yang dapat berkoordinasi dengan rekan naga. Hingga Trial of the Lower Light Claw telah diselesaikan. Dan tanpa waktu lama juga Lufan telah menyelesaikan Trial of the Lower Left Claw. Dan kini Lufan pun kembali ke reruntuhan Ice Dragon King. Lufan menilai bahwa akhirnya dirinya sampai di 3 alam rahasia terakhir. Dan di depan Lufan saat ini telah terbuka alam rahasia Trial of the Dragon Torso. Namun saat Lufan mendekat, tiba-tiba kaki Lufan membeku yang membuat Lufan tidak bisa bergerak. Dan di saat yang sama, tiba-tiba sebuah serangan seperti meteor ice berjatuhan. Melihat skala serangan ini, Lufan segera meminta Xiao Fei untuk mengaktifkan Emerald Light. Dengan cepat, Xiao Fei melepaskan skill Emerald Light yang memberikan 3-6 lapisan pelindung kepada target. Menghilangkan semua buff negatif dan meningkatkan semua atribut sebesar 30-60% setiap lapisan memblokir 1-2 serangan. Hingga kini, sebuah serangan dengan nama Eternal Freeze Gas mulai menghujani Lufan. Skill ini berpusat pada bola kristal es. Dia langsung menembakkan sinar tanda beku ke target bergerak dalam radius 150 meter. Setiap sinar melepaskan kerusakan es dasar. Setelah serangan berhasil dilewati,
Lu Fan dan Xiaofei pun merasakan sensasi dingin di sekujur tubuh mereka akibat menahan serangan ini. Lu Fan pun kini meminta Xiaofei untuk menggunakan Soul Protection. Xiaofei pun mengerti dan segera berubah ke bentuk Soul-like, serta melepaskan skill Soul Protection, di mana sekutu yang diresapi dengan Soul-like mendapatkan peningkatan 100-200% untuk semua atribut. Setiap kali mereka menerima kerusakan, kerusakan tersebut diserap dan menghasilkan 1-2 tumpukan perlindungan. Setelah mencapai 10 tumpukan, dia akan melepaskan kerusakan kejut yang setara dengan total kerusakan yang diserap hingga 10 kali lipat. Di saat yang sama, Lu Fan juga meminta Xiaoji untuk melepaskan Poison Scissor. Xiaoji pun mengerti dan berubah bentuknya menjadi Nether Swarm. Hingga dalam bentuk ini, Xiaoji mampu mengurangi pertahanan target sebesar 50% selama 10 detik. Di saat yang sama, Xiaoji juga telah melepaskan Poison Shock untuk memanggil rawa neraka yang bergelombang menyebabkan serangan racun saat ini ke semua musuh di area tersebut. Kecepatan penumpukan racun digandakan. Lu Fan yang memperhatikan ini menilai bahwa energi itu hampir habis sekarang dan Lu Fan sendiri kini bersiap dengan serangan panahnya. Lu Fan pun meminta Xiaofei melepaskan Ki Shock kepada target, di mana Xiaofei akan melepaskan kerusakan yang sama dengan total kerusakan yang diserap dari 10 serangan sebelumnya hingga 2 kali lipat. Hingga serangan Ki Shock membuat Absolute Ice retak. Hingga kini Lu Fan telah mengcasting serangan Dragon Roar Arrow. Serangan ini tidak mengkonsumsi panah. Semua tembakan adalah panah magis. Tembakan tanpa pengisian daya memberikan kerusakan tambahan yang menembus armor setara dengan 45% dari kekuatan dan kelincahan pengguna. Pengisian daya selama 3 detik melepaskan Dragon Roar Arrow dengan peningkatan kerusakan 500%. Hingga kini Lu Fan menahan serangannya selama 3 detik dan seketika melepaskan anak panahnya yang menghancurkan inti tubuh yang dilindungi Absolute Ice ini. Setelahnya, kini Lu Fan melanjutkan ke alam rahasia selanjutnya, Trial of the Dragon Tile. Lu Fan yang melihat tantangan ini menyadari bahwa ini sama seperti sebelumnya. Segera Lu Fan berubah menjadi Golden Dragon King serta meminta Xiaofei menggunakan Emerald Mirror Clone. Dengan cepat, Xiaofei menggunakan Emerald Mirror Clone ke arah Golden Dragon King. Selain itu, Lu Fan juga meminta kepada Xiaoji. Setelah penghalang itu menghilang, Xiaoji harus mengikis pertahanan musuh dengan Nether Venom. Xiaoji pun mengerti dan segera Lu Fan mengajak mereka untuk bersiap menyerang. Dan segera serangan pun dilepaskan dengan klon Golden Dragon King hingga penghalang menghilang dan Xiaoji juga telah melepaskan Nether Venom ke arahnya. Dan Lu Fan pun kini melepaskan serangan akhir dengan menggunakan Lava Burst. Hingga Trial of the Dragon Tile selesai. Lu Fan pun kini tersenyum karena hanya langkah terakhir yang tersisa. Dengan ini akhirnya saatnya untuk bertemu dengan Ice Dragon King. Lalu kini saat Lu Fan berjalan mendekati Ice Dragon King, notifikasi mengatakan bahwa alam rahasia Dragon Head Royal menerapkan Extreme Cold Erosion. Mengurangi kecepatan gerak sebanyak 50%. Lalu saat mendekat, Lu Fan sangat takjub dengan pemandangan di depannya. Ini adalah Ice Dragon King Soul bintang 5. Dan tanpa basa-basi, Ice Dragon King kini melepaskan Aurora Judgment, di mana Ice Dragon King mengompres energi 0 absolut di tenggorokannya. Dan melepaskan sinar dingin ekstrim. Sinar tersebut memberikan kerusakan nyata yang menusuk pada target pertama yang terkena, mengabaikan 80% pertahanan dan menimbulkan keadaan membeku. Melihat skala serangan ini, segera Lu Fan meminta Xiaofei berubah ke bentuk Eternal One serta melepaskan skill Eternal Protection yang menghasilkan penghalang pelindung yang melindungi target di bawahnya. Penyerapan kerusakan penghalang bergantung pada health point dan kemampuan pemulihan diri sendiri. Hingga benturan terjadi. Melihat dampak serangannya, Lu Fan nampak kaget karena sebenarnya Eternal Protection tidak dapat memblokir kekuatan Ice Dragon King. Dan tak berselang lama, Eternal Protection pun pecah hingga serangan ini membekukan Lu Fan. Namun dengan cepat, Lu Fan melepaskan diri dengan berubah ke bentuk Golden Dragon King. Hingga kini Lu Fan memanggil semua naganya untuk melawan Ice Dragon King. Dan kini masing-masing dari naga Lu Fan melepaskan serangan terkuatnya serta melepaskannya secara bersama-sama. Gelombang serangan ini pun menghujani Ice Dragon King.
Dalam pikiran Luffy, di bawah serangan gabungan semacam ini, dirinya menolak untuk percaya Ice Dragon King bisa menahannya. Namun nyatanya Ice Dragon King telah lebih dulu mengaktifkan Absolute Zero Barrier, di mana Ice Dragon King menciptakan medan nol Absolute Zero di sekitarnya. Saat aktif, dia kebal terhadap semua kerusakan fisik, magis, dan efek kontrol. Medan tersebut dapat menyerap kerusakan sebesar 500% dari health point maksimalnya. Di saat yang sama, Ice Dragon King juga melepaskan Frozen Prison, di mana Ice Dragon King mengepakkan sayapnya, menciptakan gelombang kejut badai salju. Target di dalam badai menerima kerusakan es terus-menerus dan menderita frostbite, mengurangi kecepatan gerak hingga 20%. Luffy pun menilai bahwa ini sebenarnya lebih kuat daripada The Phantom Blade Armor Dragon King. Bahkan kekuatan gabungan 5 naganya tidak dapat menekannya. Apakah ini kekuatan Dragon King bintang 5? Luffy pun segera meminta Xiaofei untuk menggunakan Life Pulse. Segera Xiaofei menggunakan garis keturunannya hingga semua skill efek menjadi double. Dan juga Xiaofei melepaskan skill secara beruntun dari Life Pulse, Emerald Blessing, dan Emerald Light. Namun nyatanya hal ini masih tidak berhasil. Luffy pun bertanya-tanya dalam pikirannya di mana tepatnya celahnya. Kekuatannya tidak bisa menembus dan gerakan dirinya masih tersegel. Lalu Demon Devouring Dragon King memberitahu Luffy bahwa prinsip pertarungan klan naga es itu sederhana. Kontrol berarti pemusnahan. Tidak peduli berapa banyak yang Luffy panggil, Luffy hanya menambah lebih banyak patung es untuk koleksinya. Luffy pun seketika bertanya bagaimana mereka melawannya. Demon Devouring Dragon King menyebut itu sangat mudah. Kumpulkan semua kekuatan Luffy dan fokuskan kepada satu titik. Luffy pun mengerti. Hingga kini Luffy memanggil semua hewan peliharaan naganya untuk bersatu dengannya dan bersiap melepaskan skill Ward of the 10,000 Dragon, di mana Luffy bergabung dengan semua peliharaan naganya berubah menjadi 10,000 Dragon King dan melepaskan serangan yang tidak terhitung jumlahnya. Setelah serangan berakhir, fusion akan dilepas. Hingga kini, serangan pun dilepaskan. Ice Dragon King merespon hal ini dan mengaktifkan skill Aurora Judgment, di mana Ice Dragon King melepaskan sinar dengan energi Absolute Zero, memberikan kerusakan tembusan pada target pertama yang terkena, mengabaikan 80% pertahanan dan membekukan target. Hingga dua serangan ini saling beradu. Dan pada akhirnya serangan Ice Dragon King hancur dan serangan ini mengenai Ice Dragon King serta menghancurkannya. Luffy pun kini kembali ke bentuk manusianya dan mengatakan bahwa akhirnya ini berakhir. Namun tanpa Luffy ketahui inti Ice Dragon King Soul belum hancur dan membentuk kembali tubuh Ice Dragon King. Melihat ini, Luffy pun nampak kaget dan bertanya-tanya bagaimana ini mungkin. Bahkan dengan seluruh kekuatan dirinya masih belum bisa menghabisinya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.